Baik saudara, masih kembali lagi di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung dan masih bersama saya Wakil Wali Kota Bandar Lampung Bapak Yusuf Kohar, Yusuf Kohar gitu Pak. Ya. Kita kembali lagi nih Pak, masalah ini memang masalah yang mungkin perlu waktu untuk membenahi. Sejauh ini sudah melakukan apa Pemkot Bandar Lampung Pak? Yang jelas kalau dari sisi hotel kita sudah cukup bagus. Kalau infrastruktur kan sudah diperbaiki, tetapi kan kita perlu penyempurnaan, kan? Penyempurnaan. Maksudnya kalau jalannya kurang lebar, dilebarin lagi kan itu. Yang namanya Bandar Lampung ini kan kota dagang, kota pariwisata, dan kota industri kecil ya. Nah, karena Lampung ini kan punya dua potensi kan. Lampung punya dua potensi. Jadi punya pelabuhan panjang itu luar biasa. Baik. Jadi semua orang akan datang ke Lampung seperti eksportir kopi, eksportir apapun datang ke sini kan, karena ada pelabuhan panjang. Itu satu-satu. Karena dia merupakan kota dagang dan kota jasa kan. Ya. Nah, yang kedua yang perlu digali yaitu dia menjadi kota pariwisata. Karena kita punya yang namanya laut dan punya alam, yaitu Sukadana-Ham. Ya. Sukadana-Ham itu kan menjadi wisata alam mestinya kan. Ekowisata. Ekowisata kan dalam hal ini, dan di laut ya kita harus ada yang namanya wisata laut dan perikanan. Nah, ini kan belum tergali. Nah, mestinya Bandar Lampung punya pantai khusus untuk di Bandar Lampung. Kalau selama ini kan kita tidak punya pantai. Pantai kita kan ada di Pasir Putih, Lampung Selatan, ada di Mutun, Pesawaran. Nah, Bandar Lampung sendiri kan tidak punya. Nah, sudah waktunya lah Bandar Lampung dibuat untuk pantai pariwisata kan dalam hal ini. Kalau ada juga sebenarnya bagian yang Bandar Lampung. Ada juga dalam konteks untuk nelayan, tapi masih kumuh kan sifatnya kan. Ya. Seperti misalnya di Lempasing dan di Gudang Lelang kan, itu kan kumuh. Nah, kalau itu dibuat bagus, misalnya tempat misalnya koordinasi dengan provinsi, kota, perikanannya bersatu, bagaimana Lempasing itu menjadikan pusat ini lelang yang sangat bagus, rapi, tinggal berbagi saja persentase distribusinya ya kan. Nah, ini kan jadi objek wisata juga kan. Konkretnya yang mungkin Bapak bisa tawarkan seperti apa Pak, pembenahan pesisir pantai Lampung yang mungkin kumuh tadi itu? Iya, yang namanya Palembang saja yang tadinya jembatan Ampera itu kumuh. Banyak ada tumpukan yang namanya pisang ya kan. Nanas ya kan. Nah, sekarang kan di situ kan dibuatkan pelataran kan. Ya, anggaplah dibuat pelataran aja, ada usah nama-namanya Waterproof City. Yang penting namanya pelataran, tempat orang berkumpul. Ibaratnya itu kalau Enggal itu dibuat di tepi pantai di Wairuni atau di mana. Yang penting pelataran itu ada di tepi laut. Itu yang kita harus butuhkan. Dan ada bukan harus reklamasi seperti apa? Terpaksa harus reklamasi. Harus reklamasi. Tapi reklamasi yang benar. Serahkan kepada perusahaan yang mampu atau konsorsium perusahaan yang mampu, sehingga dibuatkan yang namanya finalnya harus tempat pariwisata. Jadi jangan sampai reklamasi akhirnya jadi hanya menimbun laut saja ya. Laut saja. Tapi akhirnya jadi bangunan jadi kumuh. Jadinya kumuh. Jadi tidak, itu kan kita memberikan reklamasi yang kurang bagus. Reklamasi yang final. Jadi kalau memang dibuat untuk pelataran taman, untuk suatu Waterproof City apapun namanya, atau tempat misalnya pelabuhan kapal pariwisata, yes, oke, nggak ada masalah. Sebenarnya kan memang banyak yang harus dibenahi Pak. Tapi kalau roadmap sendiri dari Pemkot ini seperti apa sih Pak yang memang jadi prioritas untuk pembangunan? Apa sebenarnya prioritas ini? Mungkin jalan atau? Iya, kalau prioritasnya. Kalau kita berbicara masalah dengan waktu yang masalah misalnya RPJM, RPJP, RPJM, kan itu kan inginnya kan mensejahterakan masyarakat Bandar Lampung dalam waktu 5 tahun. Tapi kan waktu 5 tahun mensejahterakan ini dengan cara-cara langkah-langkah teknisnya, taktik dan strateginya bagaimana, kan itu kan harus dituangkan dalam hal yang namanya anggaran 5 tahunan. Nah, kalau 5 tahunan tidak mengarah ke misalnya kita untuk membuat misalnya potensi yang ada tidak pernah kita gali, ya kan nggak ada manfaatnya. Makanya saya katakan tadi bahwa Jokowi sudah mengatakan tidak lagi manipulu by function kan, harus manipulu by program yang harus dibuatkan. Jadi berdasarkan program yang ada. Nah, bayangkan potensi wisata itu kan di Pesawaran
di Lampung Selatan dan di Tanggamus, Krui kan, Tanggamus dan sebagainya, ya kan. Nah, Bandar Lampung harus ngambil manfaat dari potensi wisata itu kan. Karena hotel-hotel Bandar Lampung kan sudah banyak hotel yang ada di Lampung, di apa namanya tuh, di Lampung ini. Coba bayangkan kalau seandainya Bandar Lampung punya satu pantai atau ke pelataran di pinggir laut, terus ada kapal-kapal yang bisa disewakan untuk misalnya ke Pahawang, ke Kiluan, dengan bukan kapal tradisional ya. Ada kapal tradisional. Tapi berangkatnya dari pelabuhan di Bandar Lampung. Pelabuhan Bandar Lampung. Kapal tradisional perahu cadik terus kapal modern juga Jadi tidak perlu harus ke Ketapang. Tidak perlu harus ke Ketapang, mestinya Bandar Lampung ngambil ini. Oh, baik. Iya dong. Ajak pengusaha siapa yang ingin mengoperasikan kapal-kapal pesiar yang skala 20 orang, 10 orang, ya kan? Karena mungkin kalau kita menjual pantai di Bandar Lampung sudah tidak bagus lagi, mungkin kotor atau seperti apa. Tapi itu jadi satu strategi. Bandar Lampung tidak menjual pantai untuk mandi, tapi view-nya yang harus dijual. Pemandangannya. Iya dong. Orang kita punya kontur yang berbukit. Orang kan harus ngelihat bahwa Bandar Lampung ini ada bukit, ada laut. Ada bukit, ada laut, ya benar. Terus di sini adalah kota. Betul. Kalau dia misalnya ke Tanjung Setia, kan dia ke desa saja, kan? Desa dan melihat laut. Dan dia tidak ngelihat hiburan malam juga nggak ada. Betul. Kalau di Bandar Lampung kan kelebihannya dia bisa malam ngelihat hiburan malam, ikut oleh-oleh juga lengkap, terus tempat hiburan juga lengkap, semua lengkap. Baik. Terus destinasi wisata bisa didapatkan. Sama juga misalnya di Lampung kan sudah ada potensi wisata seperti ada lembah hijau, terus ada Bumi Kedaton, ada Wira Garden, ada permainan di depan Bumi Kedaton. Makanya di situ dibuatkan pelataran parkir untuk mobil-mobil bus. Sehingga orang-orang datang ke Bumi Kedaton dalam bentuk bus sekalipun sudah siap untuk menerima bus-bus tadi. Dan lembah hijau itu merupakan potensi. Baik. Itu potensi, walaupun lembah hijau itu dibuat oleh swasta, tapi kan itu sudah potensi mengangkat yang namanya kota Bandar Lampung. Dan banyak orang-orang dari Batu Raja, dari Bengkulu, dari Muara II, dari Muara Inim atau Perahu Muli, itu setiap hiburan kan ke lembah hijau. Iya, kadang kan saya mungkin juga ada sedikit tahu, kalau ada orang luar datang ke Lampung, dia langsung ke daerah, tapi dia tidak tahu Bandar Lampung, tahunya mungkin cuma Tanjung Setia. Apakah ada semacam pemikiran semua datang ke Bandar Lampung dulu, kemudian dari Bandar Lampung baru menuju ke tempat-tempat wisata di berbagai kabupaten itu? Kalau yang setahu saya, kalau orang dari luar negeri dia dari airport langsung ke yang namanya Tanjung Setia. Tapi kalau orang-orang yang perlu hiburan lain enggak juga. Dia ke Pahawang, misalnya dia ke Pahawang kan lewat kota juga. Nah, kota kan harus ada daya tarik. Mallnya harus ada, kan itu. Mall besarnya, Pak. Bukan mall kecil. Ini kurang besar ya yang ada. Kurang besar. Kalau mall Chandra Bumi Kedaton itu medium. Masih medium itu, Pak. Perlu mall besar sekalian, kan itu. Tinggal cari tanahnya, Pak. Ya itu terserah, serahkan kepada pihak swasta. Yang penting pemerintah mendorong itu terbang. Asal tidak mengganggu masyarakat kecil sekitarnya lagi, Pak. Tidak mengganggu masyarakat kecil, justru masyarakat kecil bisa memanfaatkan mall ini kan. Dalam hal dia berkarya membuat misalnya kue, membuat souvenir, membuat apapun yang bisa dibuat kan bisa dijual di mall ini kan, itu kan. Baik. Terima kasih Pak sudah mau berbagi pengalaman dan menginspirasi tentunya untuk nanti penonton sekalian. Terima kasih saudara, tadi bincang inspiratif kita dalam program Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Bapak M. Yusuf Kohar. Saya Andri Kurniawan mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.